Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Bapak ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, kita bertemu kembali di mata kuliah Bapak, yaitu kalkulus. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Bagi mahasiswa yang belajar kalkulus, dibuat enjoy aja ya, jangan dibuat pusing. Tuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan belajar penggunaan diferensial pada maksimum dan minimum. Ini di layar sudah kelihatan materi Bapak? Belum, Pak. Belum berganti slide-nya. Belum berganti slide-nya, Pak. Tapi udah nampak ya kalkulus itu ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang udah kelihatan?
penggunaan diferensial. Oke ya, sekarang masuk bab 4, penggunaan diferensial. Yang pertama maksimum dan minimum. Yang kedua kemonotonan dan kecekungan. Yang ketiga penggambaran grafik. Yang keempat teorema nilai rata-rata. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu maksimum dan minimum. Ini rumus-rumusnya Anda perhatikan. Ada sebuah definisi. Andaikan S daerah asal F memuat titik C, kita katakan bahwa, lihat ya, andaikan S daerah asal dari F dan memuat titik C, kita katakan bahwa FC, ya kan, ya, fungsi dari C adalah nilai maksimum F pada S jika FC itu lebih dari atau sama dengan dari Fx untuk semua X di S, ya kan? Jadi di daerah asal posisi X-nya tadi, ya, FC adalah nilai maksimum F jika pada S jika FC lebih dari atau sama dengan Fx, patokannya itu. Yang B, FC adalah nilai minimum F pada S jika FC kurang dari sama dengan Fx. Sudah jelas. Hanya kalau maksimum itu lebih dari sama dengan, kalau minimum itu kurang dari atau sama dengan. Yang terakhir, FC adalah nilai ekstrim pada F, ya, ekstrim F pada S jika ia adalah minimum atau maksimum. Artinya, jika FC itu nilainya itu tersentuh minimum dan maksimum, dia termasuk kategori nilai ekstrim. Sekarang yang perlu kita perhatikan nilai maksimum dan minimum. Lihat, kita kembali ke rumus integral. Anda perhatikan, jika F kontinu pada selang tertutup dalam kurung A, B, ya, selang tertutup itu artinya batasan, ya, batasannya itu A dan B. Maka F akan mencapai nilai maksimum dan minimum. Lihat gambar berikut ini. Anda perhatikan. Itu gambar grafiknya. Itu posisi Y sama dengan Fx. Lihat, Y sama dengan Fx. Itu minimal di area min setengah dan maksimal di area 2. Lihat. Anda lihat gambar di atas di sini. Nah, contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Fx sama dengan min 2x pangkat 3 di plus 3x kuadrat. Kalau terjadi F-nya kecil, berarti ini kita turunkan atau didiferensialkan. Dan berada pada daerah, nah S ya, itu daerahnya min setengah dan 2. Nah, jadi daerahnya itu antara min setengah dan 2. Kalau Anda mengacu pada teori, Anda pasti masih bingung. Tapi kita langsung mengacu pada contoh soal. Anda perhatikan, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Fx sama dengan min 2x pangkat 3 di plus 3x pangkat 2 dan berada pada daerah S, yakni antara min setengah dan 2.
Oke, kita lanjutkan dari contoh soal ini. Jawabannya, lihat. Mula-mula kita mencari titik kritisnya, yaitu titik dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Kita turunkan. Ingat rumusnya kemarin? Min 2x pangkat 3. Lihat kursor mouse ini. Kelihatan nggak kursor mouse Bapak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Min 2x pangkat 3 rumus kemarin ya. 3 ini dikalikan min 2, terus 3 ini dikurang 1. Ini juga sama. 3x pangkat 2, 2 dikali 3, 2 dikurang 1. Itu rumus baku turunan. Yang dari awal materi udah Bapak jelaskan. Oke. Lihat. Jadi ini diturunkan F. Ini ada tanda turunan ya, tanda kutip ya ini ya, F. Ya, turunan F X sama dengan 3 dikali min 2 min 6x kuadrat ditambah 3 kali 2, 6x. Sampai sini ada pertanyaan masalah turunan. Masih ingat ya rumus kemarin? Silakan kalau ada yang bertanya sampai sini dulu. Bapak ngulangi materi yang integral apa-apa yang diferensial atau turunan materi pertama. Min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Jika diturunkan hasilnya min 6x kuadrat plus 6x. Kita lihat. Sekarang kita lihat di sini. Min 6x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 0. Penyelesaiannya ya. Nah, sehingga didapat x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Itu harus dikuadratkan ini karena langsung jawabnya simpel begini. Oke, sampai di sini. Kok ini min 6x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Kita lihat soal di atas. Ya kan? Lihat nih. Maka didapat x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Siapa yang mau coba jawab nih? Kok x-nya bisa 0 dan 1? Itu dapatnya dari mana itu? X-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya ada 2 x-nya ya. Kalau x-nya ini 0 dimasukkan ya jelas 0 lah kan, lihat ini 0 nih, lihat kursor Bapak nih. Kelihatan nggak kursor Bapak nih, gerak-gerak. Kelihatan ya? Iya, Pak. X sama dengan 0. 0 kita masukkan ke sini. Min 6, 0 pangkat 0, berarti 0. Ditambah 0 kali 6, 0 hasilnya 0. Sekarang ini 1. 1 dimasukkan ke sini. Min 6 dikali 1 hasilnya min 6. 6x, nah 1 dikali 6 hasilnya 6. Min 6 tambah 6 sama dengan 0. Nah, pertanyaan Bapak, kok ini bisa dapat jawaban x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nih. Itu harus dikuadratkan terlebih dahulu. Boleh jawab, Pak? Boleh ditulis, silakan di-share. Bapak coba keluar dari ini. Ini dengan siapa yang jawab tadi? Mau jawab? Tapi ini nggak pakai coret-coretan aja, Pak. Nggak apa-apa ya? Pakai coret-coretan, nggak apa-apa. Coba Bapak stop dulu. Silakan dipoto di-share. Mbak Zulfa ya? Oke.
Silakan Mbak Julfa di screen, di share screen, biar rekan-rekannya bisa melihat. Mas Osama udah tahu dapatnya 0 dan 1? Ya Pak, tapi ke bawah kertas. Oh gitu ya. Coba Mbak Zulfa, silakan. Teman-teman yang lain silakan lihat jawaban dari Mbak Zulfa. Anda perhatikan ya, contoh soalnya fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Dan berada pada daerah S, yakni antara min 2 dan 2. Oke, Mbak Zulfa siap share? Dapatnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, gimana? Sembari menunggu Kak Zulfa selesai, Pak. Nah, itu kan, Pak, misalnya fx sama dengan minus 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2. Kenapa ya, Pak? Di situ kan tidak dituliskan 3x kurang 1 tambah 3x pangkat 2 kurang 1. Mana-mana? Di soal yang pertama, Pak, bedanya ditulis sama tidak ditulis di mana ya, Pak? Yang mana? Yang mana? Selanjutnya, Pak. Slide berikutnya. Selanjutnya ini saya dulu Pak yang berikutnya. Yang ini aja deh, Pak. Misalnya soalnya nomor 1, Pak, contohnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan minus 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2. Kenapa ya, Pak, tidak tuliskan di pangkatnya itu kurang 1 gitu, Pak? Enggak, karena ini posisi belum diturunkan. Itu kan masih berupa persamaan kuadrat. Nah, untuk menjawab soal ini perlu kita turunkan. Makanya di sini kan F-nya itu belum ada tanda kutip. Berarti F ya, fungsi X atau Fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Nah, untuk menjawab soal ini ya kan perlu diturunkan atau didiferensialkan. Rumus diferensialkan kemarin pangkatnya ini dikalikan dengan pembilang di depan, pangkat lagi dikurangin 1. Ya, kelihatan ya Mas Bapak ya, sebentar, ini pertanyaan bagus nih. Lihat nih. Oke. Ya, fungsi X dari X sama dengan min 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 2. Ini masih soal, ini masih persamaan kuadrat. Untuk menjawab soal ini, perlu namanya diturunkan atau didiferensialkan. Cara mendiferensial, rumus bakunya kan kemarin sudah dijelaskan.
pangkat yang pertama ini, ya, di pangkat ini, dikalikan pembilang di depannya, dan pangkat yang di atas ini dikurangi 1. Jadi 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Karena 3 dikurangi 1 sama dengan 2, jadi min 6x pangkat 2. Waktu itu udah di screenshot belum rumus baku yang Bapak kasih, materi pertama diferensial. Nah, di situ. Terus yang kedua, ini kan 3x pangkat 2. Kalau diturunkan, 2 dikali 3, itu sama dengan 6. 2 dikurang 1 kan 1. Nggak mungkin 1 ditulis kan, makanya 6x. Nih. Lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Lihat nih. Anda perhatikan ya. Ini siapa yang tadi yang bertanya? Saya Pak Wahyu. Pertanyaan yang bagus nih Mas Wahyu. Nah, lihat nih Mas Wahyu, ini soalnya nih. Mula-mula kita mencari titik-titik kritisnya nih. Fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x. Diturunkan menjadi f tanda kutip nih ya. Ada tanda kutip tuh ini kecil nih. Ya, turunan dari fx sama dengan 3 dikali min 2 min 6. 3 dikurang 1 2. Berarti min x pangkat 2. Ditambah 3x kuadrat. 2 di atas ini dikali 3, 6. 2 dikurang 1, 1 kan, berarti 0, nggak usah ditulis, berarti tinggal 6x. Tuh. Nah, berhubung Anda sudah sampai materi lanjutan, di sini nggak perlu dijabarkan. Min 6x kuadrat di plus 6x sama dengan 0. Kalau dikuadratkan bisa jadi min 6, ya kan? Min 6x ditambah 1 dikali x dikurang 0. Kan bisa juga gitu. Nah, hasilnya min 6x kuadrat plus 6x. Jadi x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 1. Sampai sini jelas, Mas Wahyu? Oh iya Pak, jelas Pak. Itu materi yang pertama ya. Oke. Pak. Oke, sekarang ini maka didapat x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 itu mengkuadratkan dari min 6x pangkat 2 di plus 6x sama dengan 0. Ini nggak perlu Bapak bahas lagi, karena ini materi yang terdahulu. Anda di aljabar linear pun ketemu materi seperti ini. Nah, terus sekarang kita coba, benar nggak sih? Kalau 0 ini kita masukkan hasilnya 0, jelas. Kalau 0 dimasukkan ke sini, pasti hasilnya 0. Coba kalau 1. X sama dengan 1. Lihat Mas Bapak ya. 1 dimasukkan ke sini. Min 6 dikali 1 pangkat 2, hasilnya min 6. Ditambah 6 kali 1. X-nya kan 1 nih. 6. Berarti min 6 tambah 6 sama dengan 0. Benar jawaban ini. Oke. Dari sini kita telah memperoleh titik-titik kritisnya, yaitu min setengah, 0, 1, 2. Garis bilangan ya, urutannya dari minus bilangan negatif ke positif ya. Yang terkecil kan min setengah, terus 0, terus 1, terus 2. Lihat di sini, Bapak perhatikan. Kalau ini kan hanya contoh ini. Ini nggak ada kaitannya dengan soal ini ya. Ini contoh nih. Ini S-nya dari sini ke sini. Kalau min dia dari sini ke sini. Lihat ini soal, ini harusnya di bawah ini, nggak ke sini nulisnya. Soalnya seperti ini, fungsi x atau fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Dan berada pada daerah min setengah sampai 2. Nah, otomatis ini jawabannya tuh x-nya pasti antara itu. Kalau soalnya seperti ini, daerah S ini sudah merupakan bocoran. Berarti X ini pasti antara min setengah dan 2. Terjawablah 1 dan 0 nih. Terus mesti Anda bertanya, lupa kok ini tahu-tahu kok min 6x kuadrat plus 6x kok langsung ada sama dengan 0. Ini dapatnya dari mana? Kok 0? Anda pasti tanda tanya tadi ini. Benar nggak, Mas Wahyu? Iya Pak, benar Pak. Belum paham seperti itu. Karena titik pertemuan antara sumbu X dan Y itu sama dengan 0.
0. Tuh. Jadi pertemuan X dan Y, titik pusatnya tuh ada di 0. Makanya ini sama dengan langsung 0. Oke, jadi ketemu titik kritisnya min setengah 0, 1, 2. Langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan, artinya memasuk-masukkan ya. Ingat, kalau substitusi itu memasukkan hasil, misalnya X sama dengan 0, X sama dengan 1, kita masukkan ke soal. Kalau mengeliminasi, ada yang dibuang. Anda sering mendengar kata istilah substitusi eliminasi. Kalau eliminasi itu membuang. Anda sering mendengar acara kontes-kontes apa itu KDI atau kontes musik itu kan, kalau tereliminasi berarti terbuang kan. Nah kalau substitusi itu memasukkan. Lihat nih. Yang pertama F sama dengan X. Kalau X-nya itu min setengah. Nih lihat nih, F dalam kurung min setengah sama dengan min 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah 3 dikali min setengah pangkat 2. Ingat, ini kembali ke rumus bakula kita ini ya, kembali ke rumus asal. Ke soal nih. Ini soalnya nih. Kembali ke soal asal nih seperti ini. Nih, oke. Sama aja min 2 dikali min 1 pangkat min 1/8 ditambah 3 dikali 1/4. Anda perhatikan. Nih. Mengapa kok ini bisa min 1/8? Kan kelihatan nih. Min setengah dikali 3, gampang. 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti min 1/8. Ini juga min 1/2 pangkat 2. Tinggal 2-nya saja dikalikan. 2 kali 2, 4. Berarti 1/4. Lihat. Ini. 3 dikali min setengah pangkat 2. Pasti hasilnya di sini positif. Karena min kali min hasilnya plus. Kalau yang ini hasilnya min. Karena min kali min kali min. 3 kali terjadi min. Ya kan? Min kali min plus. Plus kali min hasilnya min. Lihat di sini. Anda perhatikan seksama nih. Ya kan? Min 2 dikali min 1/8 ditambah 3 dikali 1/4. Hasilnya 2/8 karena dengan min ketemunya plus ditambah 3/4 sama dengan 1. Oke. Sebenarnya 1 ya. Ini uraiannya nih. Sekarang F yang 0 tinggal dikalikan aja. Pasti hasilnya 0 kalau dimasukkan 0 semua nih ke rumus yang asal nih. F sama dengan 1. Apa bentuknya? Tetap hasilnya, lihat nih. Min 2 dikali 1/3. Min 2 dikali 1, min 2. Ditambah 3 kali 1/2. Tetap 3. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Sekarang kalau yang 2, nih, Anda lihat. F-nya ini 2. X-nya 2 dimasukkan ke X ini. Ya. Min 2 dikali 2/3. Min 2 kali 8. Ditambah 3 dikali 4. Nih di sini. Sama dengan min 16 tambah 12 sama dengan min 4. Ini jawabannya. Karena X ini sudah dimasukkan ke persamaan kuadrat tadi, hasil ini namanya Z. Kalau ini namanya X. Nih, ini X, ini Z. Jadi ketemu sumbu X-nya itu min setengah, sumbu Y-nya 1. Ingat ya, kalau dalam persamaan kuadrat dan dalam sebuah grafik, sumbu X dan sumbu Y, Anda menyebutkan itu harus X-nya dulu, jangan Y-nya dulu. Ingat, itu pelajaran SD kelas 5 itu kalau nggak salah. Nah, jadi X, Y. Nah, misalnya di sini kan min setengah, 1. Min 0,0 berarti titik 0. Ini Anda perhatikan. Ini X-nya, ini Y-nya. Silakan Anda pahami, sampai di sini silakan Anda bertanya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas sampai sini? Tidak, Pak. Paham ya? Oke. Mas Aditya, paham nggak? Paham, Pak. Ya, Mbak Julfa, paham? Paham, Pak. Ya, Mas Wahyu pasti paham ya? Iya, Pak. Oke, kita pelan-pelan aja. Kalkulus ini jangan dibuat pusing, pokoknya pelan-pelan aja belajar sama Bapak nih. Jadi, lihat yang F(X) ini berarti ini sumbu X, yang hasilnya ini Y, ya kan? Dan nih, kursor Bapak nih, ini X nih, min setengah, 0, 1, 2, ini X. Lihat, kembali ke atas. Berarti kalau ada rumus daerah asal, ya berada daerah S ini berarti X ya. Ini berada di garis X nih. S ini kan, S kan di garis X kan, nih X. Lihat, oke. Paham ya? Pokoknya kalau S ini daerahnya X ini perhatikan. Oke, kita lanjut. Dari persamaan di atas kita memperoleh nilai maksimum 1 pada S sama dengan min setengah. Kita lihat. Lihat nih. Pada saat min setengah, kita memperoleh nilai maksimum 1. Nih ya, hasilnya. Ya kan? Lihat. Dari persamaan di atas, kita memperoleh nilai maksimum 1 pada S min setengah. Kembali lagi ke sini. Anda perhatikan. F(X), X-nya dimasukkan min setengah, hasilnya 1 kan? Ya kan? Nah, ini maksimumnya 1. Kalau 0, maksimumnya 0. 1, maksimumnya 1. Posisi 2, daerah S-nya 2, maksimumnya min 4. Nih. Dan memperoleh nilai minimum min 4 pada S2. Lihat. Kalau minus jelas minimum ini, minimum 4 pada S2. Berdasarkan hasil ini kelihatan kan? Maksimumnya di angka berapa, Mas? Maksimum dari hasil ini di angka 1. Minimumnya di angka min 4. Oke. Kalau maksimum itu pasti lebih besar dari minimum. Misalnya hasilnya kok cuma min 4 dan min 1, berarti maksimumnya di min 1. Nah, minimumnya di min 4. Ingat. Jadi dari hasil ini 1001 min 4 ada kelihatan. Maksimumnya 1, minimumnya 4. Oke. Ya kan? Pada S2. Untuk menggambar grafik kurva maksimum minimum, kita gunakan nilai S sebagai sumbu X. Ingat tadi kan? Nilai S sebagai sumbu X. Dan nilai minimal maksimum sebagai sumbu Y. Lihat gambar kurva di bawah ini. Anda lihat. Kembali ke soal. Y sama dengan, kan soal tadi, min 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 2. Ini soalnya nih ya. Soalnya tadi. Nah, lihat. Maksimal itu di angka 1. Maksimal kan hasilnya Y. Ini kan. Angka 1 nih, kita titik di sini. Mengapa kok di sini? Karena 1 kan di sini. 1. Tapi kan dia pada posisi S min setengah. Di sini nih, min setengah. Nih. Kelihatan nggak kursor Bapak?
Kelihatan ya? Nih. Posisi titiknya di sini karena satu di sini, minus setengah di sini. Terus posisi minimum. Ya. Ingat, hasil minimum kan itu di sumbu Y. Sumbu Y itu kan kalau yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah kan nih. Minimum min 4. Tulis saja di sini min 4. Pada posisi 2. Nih, 2 di sini nih. 2 nih titik di sini 2. Nih. Ya. Nah. Ini gambarnya seperti ini. Yang menjadi pertanyaan Bapak, mengapa kok ada lengkukan gitu ya? Nih, gambarnya seperti ini ya. Melengkuk ini, set, set, set. Nah, Anda kembali ke soal tadi. Ini posisi min setengah 1. Ini posisi 2 min 4. Ada lagi. Nih, Anda perhatikan di sini. 0, posisi 0 X, Y-nya juga 0. Anda lihat nih, ini kan 0 nih di sini. Kalau Y-nya 0, X-nya 0, titik di sini. Jadi dari sini turun ke sini, straight. Nah, ke atas ini Anda lihat soal tadi. Pada saat X-nya 1 dimasukkan ke soal, X-nya ketemunya 1. Oh, berarti X1 dan Y1. Nih. Ini X, Y-nya di sini 1, ketemu di sini. Dari sini turun, straight, naik lagi, straight, turun di sini. Nilai minimumnya 2,4 dan nilai maksimumnya min setengah, 1. Paham dari sini? Dari soal tadi ditemukan daerah S-nya, soal tadi diturunkan atau didiferensial, ketemulah nilai maksimum dan minimum dengan gambar grafik seperti ini. Anda kaitkan di atas tadi seperti ini. Lihat ya, F-nya ada 4, F-nya min setengah, hasilnya Y-nya 1, F-nya 0, Y-nya 0. F-nya 1 dimasukkan ke rumus tadi ke soal, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, yang X-nya 2 nih, F-nya 2 ini dimasukkan ke soal, hasilnya min 4. Gambarnya seperti ini. Silakan Anda screenshot yang ini dengan ini. Ini screenshot juga nih. Udah ada di screenshot belum yang ini? Halo, udah di SS yang ini ya? Udah, Pak. Nah, ini udah belum? Pak. Udah, Mbak, yang ini? Udah, Pak. Nah, yang ini? Siap, Pak. Udah. Oke. Kalau sudah, Bapak kasih waktu 5 menit atau 10 menit Anda pahami dulu. Contoh ini. Sebenarnya kalau belajar matematika, pelan gini Anda paham. Nih. Anda pahami dari sini, soalnya ini, dan daerah S-nya ini. Oke. Dan, nah, jawabannya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Anda pahami ya, Bapak kasih waktu 10 menit lah untuk memahami. Kalau Anda ada yang bertanya atau konfirmasi, Bapak silahkan. Ingat, karena rumus ini, ya, F sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3y itu sama dengan y sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x. Itu sama itu. Sama dengan 0. Penyelesaian seperti itu. Itu rumus baku. Mengapa 0? Karena pertemuan titik x dan y pada pusatnya itu ada di angka 0. Oke, dari 3 lembar ini Anda pahami, Anda yang nggak paham Anda tanyakan ke Bapak, Anda cerna lagi.
Oke, kira-kira paham atau nggak paham? Bapak menanya. Paham, Pak. Paham ya, enak ya jelasannya ya. Yang lain? Mbak Zulfa paham ya? Insya Allah paham. Ya, kalau dengan Bapak nggak Bapak buat sulit matematika nih. Kita buat enjoy. Oke ya, kalau paham, kita coba nih. Contoh yang lain. Tentukan titik-titik kritisnya, carilah nilai maksimum minimumnya dan gambarkan grafik kurvanya jika ditemui sebuah fungsi fx sama dengan min x pangkat 2 ditambah 4x min 1. Nih. Berada pada daerah S 0,3. Berarti daerah itu 0 sampai 3. Ini kelihatan ini. Berarti di sini Anda lihat soal ini kita turunkan min 2x ditambah 4. X-nya kan hilang yang berikutnya kan. X pangkat 1, 1 kali 4 tetap 4. X pangkat 1, satunya dikurang 1 kan 0. X pangkat 0 kan 0. Berarti turunan dari min X pangkat 2 plus 4x min 1 sama dengan min 2x plus 4. Oke, dari DSS soalnya ini udah. Mbak Zulfa udah di screenshot soal contoh yang 2 ini. Udah, Pak. Oke. Lihat ya, ini ada soal fx sama dengan min x pangkat 2 ditambah 4x min 1 berada pada daerah S, yaitu 0, dan 3. Bukan 0,3 ya, 0 dan 3. Itu artinya X disungguh X-nya itu 0, 3. Oke, kita lihat. Nih soalnya, jawabannya. F tanda kutip X berarti turunan dari X sama dengan min 2X plus 4 sama dengan min 2X plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya gampang, kalau X-nya tinggal aja 4-nya digeser ke sebelah, min 2X sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 2. Berarti X-nya ketemu cuma 1 ya. Jawaban X-nya ya, nggak ada 2 ya. Tadi yang di atas kan soal yang contoh tadi kan X-nya ada 2. Ya kan? 0 dan 1. Kalau ini X-nya hanya ada 1, yaitu 2. Sehingga diperoleh titik-titik kritis 0, 2, 3. Lihat soal tadi nih. Daerah titik kritis itu daerah S, yaitu 0, 3. Ini tambah satu lagi nih, 2. Berarti 0, 2, 3. Selanjutnya disubstitusikan, masukkan ke sini. Kalau F-nya 0, maka hasilnya 0. Dari soal semula. Lihat nih. Soal semulanya mana? Nih, lihat terus Bapak nih. Min 2x pangkat 3 di plus, sorry, ini salah, bukan ini. Lihat nih, soal yang sini. Nih. Min x kuadrat plus 4x di min 1. Anda lihat di sini. Ya. Lihat. Nah, ini tolong dicoret, ini salah ini. Ini ikutin soalnya tadi ini. Lihat. Ini diganti apa tadi? Min x kuadrat plus 4x min 1. Tolong yang ini. Ini diganti nih, salah tulis Bapak. Jadi itu diganti min x kuadrat ditambah 4x min 1. Ini, yang ini. Ya, paham ya? Bapak salah tulis di sini ya, tolong perhatikan. Oke, ini dimasukkan, F-nya X-nya 0, Y-nya 0. Fx, X-nya 2, Y-nya 11. X-nya 3, Y-nya 20. Oh. Berarti kelihatan ini. Dari grafik di atas, maka dapat disimpulkan. Nilai minimumnya 0, maksimalnya 20. Lihat. Ya kan? Pada saat X-nya 0, hasilnya 0. Ini minimum di sini nih 0. X-nya 2, hasilnya 11. Ini X-nya 3, hasilnya 20. Ini yang maksimal. X-nya 3, Y-nya 20. Terus
yang tanda panah ini, tolong Anda perhatikan. Nih, ini bukan ini. Ini min E kuadrat ditambah 4X min 1. Sesuai soal tadi. Ini salah tulis Bapak nih. Nih. Lihat ya. Oke, Bapak rubah dulu sebentar. Oke, lihat di sini. Mana nih? Soalnya ya. Oke. Oke, di sini. Lihat. Ya. Min X kuadrat ditambah 4X min 1. Anda perhatikan di sini. Udah kelihatan belum di layar, Mbak Zulfa? Udah, Pak. Ini udah Bapak rubah ini ya. Yang ini, lihatin kursor Mas Bapak ini bergeraknya. Ini sesuai dengan soal yang di atas tadi. Min X kuadrat ditambah 4X min 1. Nih, ya. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X min 1. Gambarnya seperti ini. 0, 0 nih. 0, 0. Terus ada lagi 2, 11. Ini 2, sini 11 nih. Dipentul-pentul nih sini. Naik ke atas, straight. Sampai sini paham? Mas Wahyu paham nggak? Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Oke. Emang kalau melihat sekilas kayaknya rumit amat sih kalkulus ini, tapi kalau udah dipelajari satu-satu nggak sulit sebenarnya kalkulus ini. Ya, hanya dia X, Y. Persamaan kuadrat kalau masih menggunakan X berarti masih sumbu X aja kan? Itu aja. Misalnya 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 3 sama dengan sekian, itu masih sumbu X. Nah, ini kita udah menyentuh sumbu Y ini. Ini kan? Oke. Kita lanjut lagi. Contoh yang ketiga. Lihat nih. Di screenshot dulu. Ini udah belum tadi? Udah di screenshot belum? Mas Wahyu udah di screenshot yang ini? Sudah Pak. Ini soalnya? Sudah? Sudah juga Pak. Oke, semua langsung di screenshot ya. Iya Pak. Nah, ini soalnya di screenshot dulu sebelum kita kerjakan bareng-bareng. Oke. Tentukan titik kritisnya, carilah nilai maksimum, minimum, dan gambar grafik kurvanya. Jika ditemui sebuah fungsi 2x pangkat 3 plus 3x min 7 2x berada pada daerah S, daerahnya 0. Nah, untuk menjawabkan kita turunkan dulu tuh. 2x pangkat 3 turunannya menjadi 6x pangkat berapa Mas? 2x pangkat 3 kalau diturunkan menjadi 2x pangkat 1 ya Pak? Ya, 2x pangkat 3 kalau diturunkan menjadi 6x pangkat 2. Pangkat 2. Ya, 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x. 72x diturunkan x-nya hilang kan gitu, tinggal 72. Jadi hasilnya 6x pangkat 2 ditambah 6x di min 72. Kita lihat benar enggak? Tuh. Jawabnya f fungsi dari x diturunkan nih f. Nah, ini ada tanda kutip kan berarti turunan ya. Turunan dari f sama dengan 6x kuadrat ditambah 6x di min 72. Nah, ini diuraikan. 6-nya di luar sini x kuadrat
ditambah X di min 12. Maka X kuadrat ditambah X di min 12 sama dengan 0. Nah, ini dijabarkan nih. Sengaja Bapak jabarkan nih. X tambah 4 dikali X tambah min 3. X sama dengan 3, X sama dengan min 4. Mengapa? X tambah 4 sama dengan 0, berarti sini X. Yang pertama ini X min 4. Kalau X dikurang 3 supaya 0, hasilnya X-nya 3. Ini Bapak jabarkan kalau yang ini lebih enak. Nih. Kita kembalikan lagi ke depan lagi. Lihat nih. Dalam kurung X plus 4 dikali X min 3. X kali X kuadrat. Benar. 4X ditambah min 3X. Berarti X. Ya kan, benar kan? 4 kali min 3, min 12. Benar dikurangkan ke sini. Nah, memang agak sulit Anda membalikkan ke sini ya. Nah, kalau membalikkan ke sini gampang. 12 ini ada 2 hasilnya. 12 kali 1, atau 6 kali 2, atau 3 kali 4. Ya kan? Masih ingat nggak rumus cara memfaktorkan? Kalau paling cepat pakai rumus ABC, tapi kelamaan. Anda lihat ini, X kuadrat di plus X min 12. Memfaktorkannya gimana? Anda lihat aja min 12 belakangnya. Min 12 ini hasilnya dari 3 perkalian. 12 kali 1, 12 kan? 4 kali 3 ya 12. Terus 6 kali 2, 12. Tapi Anda lihat di sebelahnya. Lihat nih kursor Bapak, ini X-nya cuma 1. Oh, berarti ini perkalian yang selisihnya 1. Berapa yang selisihnya 1? Kalau 12 dikali 1, selisihnya jauh benar 11. 6 kali 2, selisihnya jauh 4. Oh, berarti 3 kali 4 atau 4 kali 3. Selisihnya hanya 1. Nih. Berhubung ini X-nya plus, berarti yang 4-nya ini plus. Dah, yang 3-nya positif min. Karena hasilnya kan min 12. Jadi X tambah 4 ya dikali X min 3. Ini kalau Bapak ulang lagi, berarti mata kuliah aljabar linear. Oke. Nah, sampai sini dimasuk-masukkan tadi seperti tadi polanya. Nih. Lihat. Dimasukkan. Kalau dia ketemu hasilnya 3 min 4, berarti ketemu min 4, 0 dan 3. 0 tadi kan daerahnya kan, ya kan? Nih. Daerahnya 0. Berarti ini ketemu min 4, 0, 3. Mengapa kok ditulis begini? Harus berurutan dari terkecil sampai ke terbesar. Oke. Kita masukkan min 4 ke rumus soal tadi. Bukan yang ini ya, rumus yang awal tadi nih. 2x kuadrat plus 3x min 72. Hasilnya 208. Wah, keren amat 208. Terus, kalau 0, itu hasilnya 0. Y-nya. Kalau 3 min 135. Ya. Nah, berarti di sumbu X itu ada 3 posisi, min 4, 0, dan 3. Di sumbu Y ada posisi 208 positif di atas dan min 135 nih. Nah, jadi titiknya di sini nih. Nih. Lihat. Nih. Jadi ketemu titik itu maksimalnya di 208. Minimalnya di min 135. Ya. Jadi arah grafiknya ke atas sana. Anda lihat di sini. Nih. Sampai sini Anda pasti paham ya, hanya angkanya aja gede-gede ini. Udah di SS, Mbak Zulfa? Udah, Pak. Mas Wahyu udah? Oke, sudah Pak. Udah di SS sudah. Mas Iya, Usama sudah. udah ya? Oke. Ini Mas Usama ini senyum-senyum ini paham nih kayaknya nih. Oke ya. Pak boleh tanya nggak Pak? Nah, silakan mau nanya. Siapa yang nanya nih? Saya Pak Adit. Oke, silakan tanya Mas Adit. Itu kan soalnya kan fx 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 7 2x. ya Pak.
Terus yang ditanyakan apa? Itu pas lagi turunan kan jadi 6x2 tambah 6x min 72 ya Pak? Ya, 6x pangkat 2 ditambah 3x dimin 72. Terus? Oke. Kalau misalkan 72-nya dipinggirin kayak masuk ke dalam 0, jadi kan 6x pangkat 2 tambah 6x sama dengan 72 plus, bisa nggak Pak? Oh, itu kalau kita menyelesaikan nilai dari X-nya. Sedangkan sini kan X-nya udah ketemu pakai integral tadi. Nah, artinya kalau dia posisi bukan turunan, misalnya carilah nilai dari, misalnya 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dimin 72 sama dengan 0. Nah, sekarang misalkan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat sama dengan 72. Nah, Anda menggunakan rumus ini, posisinya terlalu kebesaran hasilnya. Supaya persamaan kuadrat yang diketemunya simple, tetap hasil endingnya 0. Tuh. Jadi misalnya nih, kan hanya ketemu nih, Anda lihat Mas Adit ya di atas nih, Anda lihat nih. Tadi kalau Anda mencarinya secara langsung X itu benar. Misalnya 6x kuadrat ini ya, 2x pangkat 3 ditambah 3x sama dengan min 72x sama dengan 0. Kita lihat. Kalau udah diturunkan lagi, nah menjadi nih 6x kuadrat ditambah 6x dimin 72 sama dengan 0. Atau 6x kuadrat ditambah 6x sama dengan 72. Kira-kira kalau Anda mencari nilai X-nya, itu kira-kira gampang apa susah kalau sama dengan 72? 6x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 72. Oh, ribet kan nyarinya? Nah, karena ini fungsinya turunan, acuan Anda 0. Nah, jadi tetap diluruskan seperti ini. Lihat nih kursor Bapak nih ya. Nah, karena ini sama-sama bisa dibagi 6, lihat. Jadi 6 buka kurung X kuadrat ditambah X. Kelihatan nggak Mas di kursor Bapak? Kelihatan Pak? Kelihatan ya? Kelihatan ya Mas Bapak gerak ini kelihatan ya? Iya Pak. Ya. Karena ini 6x kuadrat ditambah 6x dimin 72, ini sama-sama bisa dibagi 6 nih. Karena 72 dibagi 6 hasilnya 12 kan. Nah, makanya 6 dikali x kuadrat plus 2x min 12. Makanya langsung disederhanakan seperti ini. X kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Karena ini sama-sama dibagi 6, ya kan? Nah, kalau ini dibagi 6 enak, ini dibagi 6. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, X kuadrat ditambah X sama dengan 12. Nah, difaktorkan lagi, ketemu faktoran lagi, nanti hasilnya malah 12. Sebenarnya ketemu juga. Tapi lebih simpelnya harus ngikutin acuan titik perpotongan utama sumbu X dan sumbu Y, yaitu 0. Jadi ini 0, nah ini Anda faktorkan lagi. Ketemu kan? X ditambah 4 dikali X tambah Y. Nah, sekarang ketemu. Sama dengan 0. X berapa sih tambah 4 sama dengan berarti min 4. X ditambah 3 sama dengan 0. Supaya X-nya ini ditambah min kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya 3. Ini ketemu jawaban seperti ini. Anda boleh coba pakai seperti Anda tadi. Tapi jawabannya panjang lagi. Paham ya? Oke, Mas Adit, ada pertanyaan lagi? Apa cukup? Makasih. Oke. Sampai sini paham ya? 3 contoh nih soal nih. Di screenshot ini semua. Nih. Dari grafik disimpulkan bahwa Bapak tulis lagi ya. Nih. Disimpulkan bahwa maksimalnya di angka 208, minimalnya di bawah 135. Oke, biar Anda lebih paham, silakan Anda kerjakan latihan. Anda lihat di sini, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Nah,
Ini soalnya cuma satu, cuma S-nya ada macam-macam. Jadi ini soalnya ada 4. Silakan Anda kerjakan. Bapak tunggu sampai jam 12 kurang 10. Tuh, lihat. Jadi kalau ketemu, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Ya kan? Fx sama dengan x kuadrat min 4x jika berada pada daerah S. Nah, daerah S A min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 0. Berarti itu sama aja daerahnya itu antara min 2 dan 0. Berarti nanti Anda tetap nulisnya min 2, 0. Paham ya? Nah, jadi ini kan ada tulisan kemarin daerah asalnya 2, 4. Lihat di sini nih. Perhatikan di sini. Soalnya ini daerah asalnya 0 aja nih. Nih lihat ada soalnya nih. Nih. Anda perhatikan. Berada pada daerah S yaitu 0, 3. Berarti itu antara 0 dan 3. Berarti 0, 3. Nih. X-nya ya. Nah. Artinya titik X-nya itu 0, 3. Kalau ini titik X-nya min 2 dan 0 atau 1, 4. Min 2, 4 dan 3, 4. Mengapa? Karena ini tanda bilangannya X itu berada di antara ya kan min 2 kurang dari sama dengan X. X kurang dari sama dengan 0. Berarti X itu kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan min 2 ya kan? Dan kurang dari sama dengan 0. Artinya X ini min 2 ini masuk, 0 masuk karena ada tanda kurang dari sama dengan. Artinya kalau ada tanda kurang dari sama dengan itu angka tersebut masuk dalam X. Paham ya? Sekarang Anda perhatikan, Bapak ulangi lagi. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 4x. Jika berada pada daerah S. Anda lihat yang A dulu aja. Daerahnya min 2 kurang dari sama dengan X. Kurang dari sama dengan 0. Berarti X itu berada di antara min 2 dan 0. Tapi min 2 dan 0 itu masuk. Karena ada tanda sama dengannya. Kurang dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Berarti itu titiknya sama aja min 2 dan 0. Jadi nanti Anda mengerjakannya, min 2 itu dimasukkan ke X. Paham maksudnya soal ini? Mas Adit paham nggak maksudnya soal ini? Pak. Paham ya? Berarti daerah S1 min 2, 0, 1, 4 gitu aja. Karena ada tanda kurang dari sama dengan. Masuk itu ya kalau kurang dari sama dengan. Oke. Silakan Anda kerjakan. Contohnya seperti ini. Lihat contoh-contohnya ini. Bapak tunggu sampai jam 11 kurang. Dalam jam 12 kurang 10 Anda kerjakan. Masih ada waktu 40 menit Pak. Ya. Oke, 40 menit, satu soal 10 menit. Pas itu. Kirim ke email kalkulus@gmail.com. Oke, silakan Anda kerjakan tugasnya.
Ini berikut gambar grafiknya ya. Ini Bapak lupa nulis ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut gambar grafiknya.
Baiklah, Bapak kasih perpanjangan waktu sampai jam berapa kira-kira ngumpulnya? Halo? Ya Pak, Ya, sampai jam berapa, Mas Osama kira-kira? saya kurang tahu Pak. Saya sudah selesai soalnya. Udah selesai. Ya udah dikirim ke email Bapak. Mas Osama udah dikirim ke email Bapak. Udah, oke. Jadi yang lain Bapak kasih waktu sampai jam 2 siang ya. Tapi yang udah selesai silakan kumpul. Karena kalau yang duluan menyelesaikan itu ada pengecualian. Oke, ini Bapak mau pamit, mau sholat duhur dulu. Baiklah, pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi di Senin depan, masih mata kuliah kalkulus. Apabila Bapak ada kata-kata penyampaian yang kurang pas di hati Anda, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Bapak kasih batasan sampai jam 2 siang ini untuk ngumpul. Bagi yang sudah, segera dikumpul ke email kalkulus@gmail.com. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.